밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana Siregar dari kelas TPTP 5A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengamatan pertumbuhan kakao secara generatif. Penanaman biji kakao ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan jumlah polybag ada 38 polybag. Pengamatan yang pertama yaitu 10 hari setelah tanam. Data yang diperoleh, total bibit ada 38 bibit, dengan bibit yang tumbuh ada 32 dan benih yang tidak tumbuh ada 6. Jadi persenan benih yang tidak tumbuh itu ada 15,7% dan benih yang tumbuh ada 84,3%. Pengamatan kedua itu dilakukan setelah 30 hari setelah tanam. Faktor-faktor yang diamati yaitu jumlah bibit yang tumbuh, jumlah bibit yang mati, jumlah bibit yang terserang hama penyakit, tinggi batang, dan jumlah daun. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ada pada presentasi ini, benih yang tumbuh itu ada 32 benih, dan benih yang tidak tumbuh itu ada 6 benih. Bisa dilihat pada gambar ini, berikut benih yang terserang ulat kilan itu ada 18 bibit, dan terserang hawar daun ada 2 bibit. Di pengamatan terakhir ini kami melakukan pengukuran dengan panjang daun itu rata-ratanya 12-14 cm, dengan jumlah daun ada 4-6 helai, dengan tinggi batang 15-17 cm. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan bibit gagal. Yang pertama itu curah hujan yang menyebabkan kelembapan pada benih itu. Yang kedua, karena kelembapannya tinggi, maka adanya jamur. Dan yang ketiga, genetik. Nah, ini adalah jurnal yang saya temukan dengan judul Pertumbuhan Biji Kakao atau Theobroma Kakao L terhadap beberapa lama perendaman dengan daging buah dan tanpa daging buah. Nah, pada jurnal ini perlakuannya itu media perkecambahan yang digunakan yaitu pasir dengan ketebalan kurang lebih 4 cm. Dengan terlebih dahulu pasir ini disterilkan dengan cara digongseng selama kurang lebih 30 menit. Lalu dilakukan perendaman dengan air selama 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, dan 12 jam. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pengaruh pertumbuhan dengan daging buah dan tanpa daging buah. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa tanpa daging buah itu lebih cepat berkecambah atau cepat keluar pelumulanya dibandingkan dengan yang dengan daging buah. Biji bertunas tertinggi terdapat pada perlakuan D0P4, D1P2, D1P3 yaitu 100 cm. Jumlah tunas tertinggi terdapat pada perlakuan D0P4, D1P2, D1P3 yaitu 20 buah, dengan tinggi tunas tertinggi terdapat pada perlakuan D1P1, D1P2 yaitu 24,3 cm. Dan yang paling unggul dari ketiga faktor itu yaitu D1P2, yaitu tanpa menggunakan daging buah dengan lama perendaman 4 jam. Nah, selanjutnya perbanyakan kakao secara vegetatif. Di sini kami melakukan praktek dengan stek. Stek pada tanaman kakao ini ditanam pada tanggal 21 November 2023 dengan jumlah tanaman ada 50 polybag dengan 3 perlakuan. Yang pertama dengan ZPT ekstrak aloe vera, yang kedua dengan ZPT kimia, dan yang ketiga sebagai kontrol. Nah, berikut adalah gambar dari ZPT yang kami gunakan. Ada 20 polybag menggunakan ekstrak aloe vera, dan ada 20 polybag menggunakan ZPT kimia, dan 10 polybag sebagai kontrol. Hasil pengamatan pertama dari kelompok kami yaitu yang pertama banyak bibit yang mati pada penanaman pertama ini. Baik itu dari ZPT alami, ZPT kimia, juga dari kontrol. Dan yang hidup itu dari ZPT ekstrak aloe vera itu terdapat 4 benih, dari ZPT kimia yang hidup ada 3, dan kontrol ada 1. Nah, pengamatan kedua yang kami lakukan itu, kami melakukan penyulaman pada tanggal 20 Desember 2023 sebanyak 42 polybag. Tanaman penyulaman ini kami tidak melakukan
penambahan ZPT apapun, baik itu yang alami, kimia. Selanjutnya hasil pengamatan secara keseluruhan. Pengamatan terakhir kami lakukan pada tanggal 9 Januari 2024 atau 20 hari setelah tanam dengan hasil total keseluruhan hidup ada 37 bibit dari penanaman sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar yang telah terlampir. Nah, jurnal yang saya dapatkan yaitu pengaruh zat pengatur tumbuh growth tone terhadap pertumbuhan stek batang buah naga merah atau Hylocerus costarricensis Britton and Ross. Nah, pada jurnal ini perlakuannya itu stek ini disiapkan kemudian direndam pada larutan growth tone selama 60 menit. Pada praktek kami itu kami melakukan perendaman pada growth tone itu selama 2 menit. Dan cara pertimbangan growth tone ini dilakukan dosis 10 gram per liter. Berarti menimbang growth tone itu sebanyak 10 gram, dilarutkan dalam air sebanyak 1 liter, juga dengan dosis 15 gram dan 20 gram. Nah, kesimpulannya itu, zat pengatur tumbuh growth tone berpengaruh terhadap panjang tunas, panjang akar, jumlah akar, dan berat kering akar, tetapi tidak berpengaruh terhadap waktu tumbuh tunas dan jumlah tunas. Pemberian ZPT growth tone yang lebih efektif diberikan dengan konsentrasi 20 gram per liter air, tetapi ini pada tanaman buah naga. Kemudian faktor yang menyebabkan stek yang kami lakukan itu gagal, yang pertama, kelembapan tanah yang tinggi sehingga menyebabkan busuk pada batang. Yang kedua, pemilihan enteres yang tidak bagus. Yang ketiga, faktor hama dan penyakit karena kurangnya sanitasi. Yang keempat, sangkup yang tidak dikontrol. Dan yang kelima, konsentrasi ZPT yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya itu sambung samping. Sambung samping ini kami laksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 pada 2 sisi batang. Dan hasil pengamatan dari kelompok kami itu, kami mendapatkan bahwa sambung samping yang kami lakukan itu mengalami kegagalan, terlihat dari warna enteresnya itu yang berwarna coklat. Nah, faktor yang menyebabkan kegagalan pada sambung samping kakao ini yang pertama adalah kesalahan teknis dari sambung samping, yang kedua tidak steril, dan ketiga sambung samping tidak kompatibel. Nah, jurnal yang saya bahas di sini yaitu dengan judul Pertumbuhan Tanaman Kakao Hasil Sambung Samping atau Side Grafting pada jumlah sambungan dan lingkar batang yang berbeda. Nah, perlakuan pada jurnal ini ada 2 perlakuan. Perlakuan yang pertama, 3 sambungan per pohon, 2 sambungan per pohon, 1 sambungan per pohon. Dengan 3 cm lingkar batang, 35 cm lingkar batang, dan 4 cm lingkar batang. Perlakuan kedua dengan 3 sambungan per pohon, 2 sambungan per pohon, 1 sambungan per pohon, dengan 45 cm ketinggian sambungan, 75 cm ketinggian sambungan, dan 105 cm ketinggian sambungan. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yaitu disarankan untuk melakukan sambung samping pada tanaman kakao dengan 2 jumlah sambungan dengan ukuran lingkar batang 3 cm dan tinggi sambungan 45 cm. Cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.